Sahabat Mas Vero FM, tetaplah bersama kami untuk acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat terkasih sejangkau siar. Masih bersama Titi Kusuma di kesempatan sore hari ini dan Muhammad Kastawi LC. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Udah lama banget nggak ketemu sama Bunda Titi. Iya, suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu. Tiba sekali ketemu Bunda. Kenapa? Awas ya. Hati jadi lego. Oh. Oke. Assalamualaikum ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih salam buat semua teman-teman sejangkau siar. Iya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah Bunda sehat kok. Alhamdulillah. Kayaknya juga seluruh pendengar Mas Vero semuanya pada sehat. Aduh kenapa sih? Moga-moga semua udah siap menunggu perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Pak Ustadznya apa kabar ini? Alhamdulillah sehat Bunda, dan saya harap juga para pendengar Radio Mas Vero juga dalam keadaan sehat walafiat. Iya betul. Ya habisnya kemarin harusnya kita ketemu, tapi ternyata Pak Ustadz nggak hadir. Iya, karena kemarin ada acara Musabaqah Qiraatil Kutub se-Provinsi Sumatera Selatan Bunda. Oh ya? Bertempat di Desa Sukaraja, Kecamatan Boy Madang. Oh gitu ya. Jadi acaranya rame banget Bunda. Iya. Kebetulan juga pas hari Ahadnya itu juga itu ada hari santri. Oh gitu. Jadi ada pawai seluruh santri se-Oku Timur. Iya. Pokoknya rame deh pokoknya. Ada reok Ponorogonya. Waduh lengkap ya Pak Ustadz. Iya. Iya. Jadi ada drum bandnya, pokoknya luar biasa lah Bunda. Jadi antusias santri itu dalam pembangunan kemerdekaan juga untuk negeri kita ini yang tercinta. Iya. Hasilnya capek. Hasilnya alhamdulillah Puas tapi capek. Iya. Gitu kan? Memang banyak dapat sahabat, dapat pengalaman yang luar biasa, tapi ya pulang akhirnya teler juga kemarin. Batas manusia kan ya. Iya. Oke deh. Hari ini kayaknya apa nih yang mau kita bahas Pak Ustadz? Ya, di sore hari ini kita akan membahas yaitu seorang sahabat yang menyesal saat sakaratul maut. Oh gitu. Ya. Berarti sakaratul maut ya yang kita bahas. Oke deh, silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bunda dan para pendengar Radio Mas Vero FM. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba. Para pendengar Radio Mas Vero FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga detik yang berbahagia ini, sore yang indah, sore yang cerah ini Bunda. Iya, alhamdulillah cerah banget. Alhamdulillah cerah banget. Mudah-mudahan juga membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Mas Vero FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jadi ini ada cerita seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang sahabat Sya'ban namanya, Sya'ban yang menyesal saat sakaratul maut. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban, ya, adalah seorang sahabat yang tidak menonjol, artinya tidak punya prestasi yang lebih dibanding sahabat yang lain. Namun ada suatu kebiasaan unik dari beliau, yaitu setiap masuk masjid
sebelum sholat berjamaah dimulai dia selalu duduk ataupun beriktikaf di pojok depan masjid. Di pojok depan masjid. Jadi paling depan tapi dia minggir paling pojok gitu Bunda. Iya. Jadi dia mengambil posisi di pojok bukan tidak lain karena dia supaya mudah bersandar ataupun berzikir dan lain sebagainya. Iya. Namun juga beliau juga tidak ingin mengganggu jamaah yang lain ataupun tidak ingin terganggu dengan orang lain dalam berzikir itu. Iya. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat bahkan oleh Rasulullah SAW ya, bahwa Sya'ban ya sahabat ini selalu berada di posisi tersebut. Jadi nggak mau digeser gitu Bunda. Iya. Dia milih yang sudah tempat itu. Jadi sudah paten dia pilih di situ. Suatu jadi ingin di pinggir karena tidak ingin terganggu itu Iya. ataupun mengganggu jamaah yang lain. Iya. Suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai oleh Rasulullah SAW mendapati bahwa Sya'ban tidak berada di posisi seperti Yang biasanya. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, bahkan ada yang melihat apakah ada yang tahu ataupun keberadaan Sya'ban radhiyallahu an. Jadi ini kebiasaan Bunda, kalau kita itu sering ke masjid ya, bahkan kita sudah baik dengan teman-teman yang di masjid jamaah, kalau sehari saja tidak kelihatan itu pasti ditanya. Saya sama, kalau misalnya 2 hari atau 3 hari tidak kelihatan di masjid, itu pasti dia pasti ini Pak Kastawi ini pasti pergi nih. Itu seperti itu. Jadi orang-orang sudah paham. Nah, ini yang dialami juga seperti sahabat Sya'ban ini ya. Jadi tidak ada yang tahu. Jadi penasaran, kira-kira apa sih biasanya sudah ada di masjid kok nggak ada itu. Sholat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu juga nggak datang. Terus baru sholat subuhnya pun akhirnya dimulai ini Bunda. Ya, setelah sholat subuh, Nabi juga pengen tahu kabar dari Sya'ban, namun tidak ada yang mengetahuinya. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya lagi kepada apa ada yang mengetahui di rumah Sya'ban. Kali ini seorang sahabat, ya ada salah satu seorang sahabat itu mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban. Jadi pengen mengunjungi ya. Nabi khawatir kalau terjadi sesuatu ataupun sakit kemudian datang ke rumah Sya'ban. Jadi para Nabi dan para sahabat itu datang ke rumah Sya'ban dan rombongan sampai sana ya, sampai di depan rumah tersebut Nabi mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum ya. Dan keluarlah seorang wanita ya sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Ya benar, saya adalah istrinya. Bolehkah kami menemui Sya'ban ya, suamimu yang tidak biasanya dia sudah di masjid tapi ini tidak masjid, ada gerangan apa? Jadi mendengar pertanyaan baginda Nabi ini Bunda dan para pendengar Radio Mas Peru, air mata istri sahabat yang bernama Sya'ban ini pun berlinangan. Beliau menjawab apa? Sya'ban telah meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Jadi semuanya juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang menjadi subhanallah, masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak sholat berjamaah di masjid karena ajal sudah menjemputnya Bunda. Jadi kemudian saat istri Sya'ban bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang sakaratul mautnya beliau almarhum berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan satu kalimat. Jadi saya sebagai istrinya nggak paham apa saja yang diucapkan oleh beliau. Ya, ditanya Rasul, di masing-masing teriakannya itu dia berucap, aduh kenapa tidak lebih jauh lagi, aduh kenapa tidak yang baru, aduh kenapa tidak semuanya. Nabi pun melantunkan surat Al-Qaf ya. Surat Al-Qaf, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami akan mensingkapkan daripada hijabmu, yaitu menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban dalam sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bunda dan para pendengar. Jadi bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita lihat kadang-kadang
ada orang itu ketika sakaratul maut ya, baik tetangga kita atau sahabat kita atau mungkin keluarga yang meninggal itu dia sakit memang. Ya, sakaratul maut itu sakit. Bahkan Rasulullah sudah mengatakan sakaratul maut itu sakit. Tapi ada di antara orang-orang yang mau meninggal atau sakaratul maut itu dia bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia sudah bisa melihat manzilahnya. Dia bisa melihat pahala amal soleh yang dia kerjakan. Tapi ada sebaliknya, orang itu ketika meninggal dia matanya itu melotot luar biasa. Kenapa? Karena dia melihat dari salah satu lubang dari api neraka. Nah yang dikatakan oleh Sya'ban ini adalah tidak disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu aktivitas di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah di waktu. Perjalanannya Bunda sekitar 3 jam jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. 3 jam masjidnya. Iya, dari jarak masjid dari ke rumahnya itu 3 jam. Ya. Jadi kalau kemarin itu saya omongkan ke jamaah, ya, Pak, masjidnya jauh mau sholat subuh, pakai motor tau bang. Iya. Kalau zaman dulu jalan kaki. Jadi luar biasa. Dari saat itu dia berucap, aduh kenapa tidak lebih jauh lagi. Jadi ketika sakaratul maut itu ditambahkan pahalanya, jalan kaki ke masjid 3 jam dari rumahnya itu luar biasa pahalanya. Jadi ketika sakaratul maut dia mengucapkan apa? Aduh kenapa nggak jauh lagi supaya pahalanya itu lebih banyak lagi. Seperti itu. Ya, itu yang dijadi sesalnya almarhum. Mengapa rubahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan itu banyak dan surga yang didapatkannya pun lebih indah. Nah ini jalan kita kan kemarin sudah di surga. Memang sholat subuh ini Bunda dan para pendengar Radio Masbaro FM ini luar biasa godaannya. Kenapa? Ketika azan subuh itu udara dingin, males mau ke kamar mandi ya. Iya betul Pak Ustaz. Iya, bahkan selimut itu lebih menarik daripada air. Iya, lebih indah ketimbang kamar mandi ataupun suara orang yang mengumandangkan azan. Ya, itu seperti itu. Jadi Sya'ban sengaja memakai pakaian yang bagus baru di dalam dan yang jelek butut di luar. Jadi pikirnya jika kena debu dia tentu sudah kena bajunya yang luar. Jadi beliau ini pakai pakai baju double Bunda, yang di dalam itu masih bagus wangi, yang di luar ini yang jelek. Jadi kelihatan biar jadi ketika di masjid nanti dibukanya. Jadi maka di akhir ketika sakaratul maut dia mengucapkan, aduh kenapa tidak yang baru. Nah ini sebagai catatan kita, kenapa kalau kita tidak ke masjid ataupun ingin sholat, kenapa nggak kita pilih baju yang baru bagus, padahal gitu kalau kita diundang bupati, menghadap gubernur ataupun ada acara walimahan Bunda ya, bajunya undangan mau becek ya, mau kondangan, itu baju yang paling bagus gitu. Iya betul Pak Ustaz. Tapi ketika kenapa itu mau sholat menghadap Allah dipilih itu kadang-kadang sarung sudah bolong-bolong, kena abu rokok. Iya Pak Ustaz. Ya, kadang-kadang baju itu sudah lusuh seperti itu. Iya. Nah ini yang yang disesali oleh Sya'ban. Berikutnya Sya'ban melihat suatu lagi aktivitas saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Iya. Ya, jadi ketika sarapan dia punya susu, dicelupkan dulu ke susu Bunda. Iya. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu meminta diberi sedikit roti. Iya. Karena sudah 3 hari pengemis ini tidak mengisi makanan. Iya. Melihat tersebut Sya'ban merasa iba, ia pun membagi 2 roti itu sama besarnya. Jadi 1 roti itu dibagi jadi 2, yang 1 dikasihkan sama pengemis, satunya untuk dia. Nah, melihat hal tersebut, kemudian mereka pun makan bersama-sama, ya, sama-sama. Nah, makanya ketika sakaratul maut dia mengucapkan apa? Aduh, kenapa tidak semuanya? Kenapa roti itu yang harus dibagi 2? Harus dibagi 2. Seandainya kalau roti itu saya kasihkan ke pengemis itu semua, langkah besar pahala yang saya dapatkan. Nah itu artinya apa Bunda dan para pendengar Radio Masbaro FM, itu penyesalan di ketika sakaratul maut. Jadi amal soleh itu akan ditampakkan ketika di akhirat. Mulanya Makanya Bunda ketika
kalau seandainya ya pahala ataupun siksaan ketika orang itu berbuat ya pahala berbuat kebaikan itu langsung ditampakkan oleh Allah. Tidak ada orang itu malas ke masjid, Bunda. Pasti Pak Ustadz. Iya. Misalnya ketika datang sholat berjamaah asar saja dia berjamaah, kalau ditampakkan oleh Allah langsung dapat 5 juta di balik sajadah tadi. Ketika assalamualaikum warahmatullah habis doa ngelipat sajadah nengisor sajadah 5 juta. Tiap hari datang. Ya pasti pertama dia cerita, "Woi, sholat nang masjid." "Apa? Aku bar sholat asar untuk 5 juta." Akhirnya semua orang nggak percaya pasti kan praktek. Iya. Tapi ternyata tidak ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga demikian misalnya kalau ada orang itu suka menggunjing, suka menggibah, ngerasani tonggone ngasani kancane. Setiap ngerasani Bunda merot cangkeme sedino misalnya. Porong dino ya. Apa setiap habis ngerasani merotnya 2 kali, 2 hari. Menjadi lebih baik Pak Ustadz ya. Akhirnya ketika diajak tetangga atau temannya, sampean ngerti nggak kayak gini ya, rabi tiba no metang petang dino, pasti dia ngomong pasti aku nggak mau, engkau aku wedi merot. Tapi ternyata kuasa Allah itu, Bunda dan para pendengar Radio Maspero FM, itu tidak ditampakkan ketika di dunia, tapi ditampakkan ketika itu sakaratul maut. Nah, ini sebagai mukadimah. Jadi hikmahnya sholat subuh ternyata luar biasa, Bunda dan para pendengar. Ketika sedekah juga seperti itu. Ini kalau bisa bergabung dengan kami, alhamdulillah kami senang sekali. Tidak hanya seputar sakaratul maut saja, seputar ya fadilah sakaratul maut ataupun keutamaan sholat subuh ya, tapi bisa dengan tema-tema yang lain, silahkan. Itu seperti itu. Sahabat terkasih, apa yang telah disampaikan semoga menjadi sebuah pengalaman rohani yang luar biasa buat kita. Dan tentu aja di Permata Kolbu sore hari ini teman-teman bisa bertanya apa aja kok. Hubungi aja di 0877 4465 6644. Bertanya tentang apa saja. Jadi jangan khawatir, insya Allah yang bisa dijawab langsung dijawab saja. Berikutnya ada yang pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Alhamdulillah, dengan siapa? Dengan Mukti yang ada di Ranau Selatan. Mas Mukti, silahkan. Silahkan kalau mau bertanya langsung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat luar biasa, bahagia bisa ketemu Bunda. Alhamdulillah. Iya. Pak Ustaz, mohon maaf mau tanya ini. Ya, silakan. Tentang tata cara kita mengucap salam, itu kan yang wajib itu kan assalamualaikum dan seterusnya. Apakah ada hukumnya dan bagaimana mengucap salam itu yang benar? Jangan kita menjawabnya salam dari teman kita itu loh. Oh gitu. Ya, itu aja. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Ustaz dengan Bunda tetap sehat selalu. Amin. Amin. Sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Maaf kalau ada kesalahannya. Pak Ustaz dan Bunda. Saya akhiri bila sabri kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam, menjawab salam dengan benar. Tahiyyatuhum fiha salam. Ini dalam surat Yunus juga dijelaskan para pendengar di Maspero FM. Jadi wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi salam ini ucapan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dapat pahala yang banyak, ya itu kalau mengucapkan salam juga harus yang penuh. Ya kalau cuman kita mengucapkan assalamualaikum, jawabannya pasti waalaikumsalam. Iya Pak Ustaz. Ya, sesuai dengan nada yang disampaikan. Iya, kalau kita cuman mengucap assalamualaikum, pasti jawabnya waalaikumsalam. Tapi kalau assalamualaikum, pasti jawabnya waalaikumsalam. Tapi kalau mengucapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya pasti lengkap Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ingin dapat
banyak, doanya juga harus Lengkap. banyak, harus lengkap. Iya. Assalamualaikum berarti keselamatan atas dirimu. Ya, semoga keselamatan atas dirimu. Tapi kalau mengucapnya lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan ya dan rahmat Allah dan berkahnya Allah terlimpah kepadamu. Dijawabnya sama seperti itu. Iya. Jadi tergantung orang yang itu tadi mengucapkan. Kalau mengucapnya cuman Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Sebenarnya tidak ada masalah Pak Ustadz. Iya. Cuman memang kurang lengkap, kurang afdol gitu. Jadi kalau ingin banyak kita harus nebarnya juga banyak. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa SMS ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi yang kalau SS gitu. Kalau SMS lain lagi kan Bunda. Tapi Iya. kalau diucapkan ngapa nak disingkat-singkat, Iya, itu seperti itu. Jadi kalau ingin dapat pahala usahakan yang lengkap. Sama seperti itu. Iya. Yang cerita dari sahabat Sya'ban radhiyallahu an tadi, beliau kenapa tidak jauh lagi itu seperti itu. Kalau itu kan jadi ucapannya, kenapalah saya selama di dunia salamnya kok nggak lengkap. Kalau tahu padilahnya, tahu keutamaannya, pahalanya orang ngucap salam itu lengkap, maka saya akan ngucap salam itu pasti lengkap. Jadi kalau masuk ke rumah juga Bunda dan para pendengar Radio Maspero FM itu disunahkan kita membaca salam itu lebih lengkap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah itu. Jadi kalau kita keluar dari rumah, kemudian masuk ke rumah, itu ketika masuk rumah, ya walaupun di rumah itu tuh misalnya nggak ada orang, ya misalnya keluarga semua kita pergi serombongan istri, anak itu suami ikut semua. Jadi ketika masuk ke rumah itu ucapkan itu salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena ya rumah yang kita tinggali itu setan juga ikut tinggal. Tapi ketika kita mengucapkan salam ketika masuk rumah kita, maka setan itu akan lari dari rumah kita. Ataupun kamar yang misalnya nggak pernah dibuka karena misalnya anak lagi kuliah semua, kamarnya nggak pernah dibuka. Nah ketika buka kamar itu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau setan itu diucapkan salam, dia akan ngomong sama kawan-kawannya juga, kita nggak ada tempat di rumah ini, ayo kita pergi. Nah itu seperti itu. Itu sunnahnya selain menjadi keberkahan kita. Karena nanti di akhirat ya, di hari kiamat juga ketika orang itu sudah ditampakkan balasannya atas perbuatannya, maka ketika orang itu mendapatkan ridho Allah, ampunan Allah, dia dimasukkan ke dalam surga, itu ada ucapan ketika masuk surga itu Bunda, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya, itu dalam surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi salam itu adalah ucapan, ya selamat. Ini adalah ucapan selamat dari Tuhanmu. Jadi kita dapat ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala, itu seperti itu. Iya. Demikian Mas Mukti, moga-moga bisa dipahami dan tentu ada perbaikan, itu. Dan masih didengungkan kembali buat semua sahabat yang ingin bertanya tentang apa saja di 087744656644. Silahkan langsung. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radionya agak dikecilkan Bapak. Ya, silahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Hamba Allah Pak Ustaz. Ya. Hamba Allah Pak Ustaz. Oh ya, monggo. Silahkan. Ini mau tanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Kita ini kan masih muda Pak Ustaz. Iya. Ketika mendengarkan ceramah agama itu gimana itu loh rasanya Pak Ustaz? Kayak gimana Kurang Mas? serk gitu loh Pak Ustaz. Merasa masih muda kan itu kan banyak keutamaan gitu kan. Iya. Tapi ketika kita ini istilahnya kuyar-kuyur gitu Pak Ustaz. Keluyar-keluyur. Nah, itu tuh seperti yang
dengarkan ceramah itu hilang Pak Ustaz. Jadi intinya itu iman kita ini masih naik turun. Ya, terus Ini gimana Pak Ustaz biar kita ini bisa istiqomah itu Pak Ustaz? Iya. Nah, terima kasih Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau suka keluyar-keluyur, jadi imannya masih naik turun Pak Ustaz. Jadi kalau ingin istiqomah itu Bunda, cari istri namanya istiqomah. Pas itu. Makanya kan istiqomah terus gitu ya. Iya. Ya, itu sebagai intermezzo Mas hamba Allah ya. Jadi kalau masih muda itu kadang-kadang ngerasa saya ini umurnya masih panjang. Jerek sopo, cek umurnya panjang. Sekarang itu malaikat Israel seneng karo sing nom-nom. Iya betul. Iya. Yang keren-keren dicabutin semua. Jadi sekarang itu malah hobinya demennya sama yang masih muda-muda ya. Gitu. Malah kenapa kalau yang muda ini biasanya dia lalai, nggak ada persiapan. Karena apa? Saat mati itu tidak menunggu sakit Bunda. Saat mati itu juga tidak ada syaratnya harus tua dulu ndak. Ternyata banyak yang yang meninggal dalam usia muda. Ya. Itu jadi untuk hamba Allah, kalau ingin iman itu selalu istiqomah, itu mau nggak mau kita harus bergaul itu dengan orang-orang yang soleh. Jadi orang itu kalau kita bergaul itu carilah teman yang kira-kira itu ketika kamu itu melihatnya hatimu merasa tentram, ketika dia mengucapkan mendengarkan ucapannya kamu teringat dengan akhirat, itulah teman yang baik-baik. Jadi kalau kita berkawan dengan teman senangnya main PS, kemudian nongkrong di kafe, itu bukan teman namanya. Mencari teman toret. Jadi kalau mencari teman dalam kemaksiatan itu mudah Bunda. Ya, dan banyak duitnya. Iya, banyak duitnya. In qallama li falahillun yusahibani. Jadi kalau uangku habis itu nggak ada orang yang mau jadi teman. Tapi in kasuromali ya fakulun nas hullani. Jadi ketika orang itu uang saya banyak, mudah sekali cari cari teman. Orang akan mendekati kita gitu. Tapi sedikit sekali orang yang mau menjadi kawan kita ketika dalam keadaan sulit ataupun mencari teman dalam kebaikan. Itu susah sekali. Karena apa? Hakikatnya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Sementara sekali. Jadi sebentar sekali gitu loh. Jadi kalau kawan-kawannya sudah pada nikah, umur 25 udah nikah, dia nggak nikah-nikah Bunda. Jadi kalau malam keluyur kayak itu tadi kan. Bingung dia mau ajak teman ngobrol siapa. Tapi kalau sudah cari istri, dapat istri, alhamdulillah kebetulan namanya istiqomah. Istrinya namanya istiqomah tuh. Ya kebetulan istrinya soleha Bunda. Rajin sholat. Kemudian kalau suaminya azan subuh itu nggak bangun, sama istri dibangunin Mas atau bangunnya kita ke masjid. Nah itu artinya istiqomah. Jadi mau nggak mau kalau kita ingin jadi orang baik, mau nggak mau kita harus berteman dengan orang baik. Jadi tidak dilarang kita berteman dengan orang yang tidak pernah sholat, berumuamalah dengan orang yang nggak pernah sholat atau mabuk-mabukan, nggak dilarang kita itu. Cuman kalau teman itu seperti itu semua, mau nggak mau kita akan terpengaruh. Betul. Jadi ada teman itu yang perlu kita itu berteman dengan orang yang tidak sholat ataupun nakal atau suka mabuk-mabukan itu, tapi hanya sekedar saja gitu loh. Tapi harus ada teman yang mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Jadi al-imanu yasdad bil ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiyah. Jadi iman itu bertambah itu dengan taat. Itu akan taat. Jadi kalau mau istiqomah, mau nggak mau kita harus sholat 5 waktu. Caranya seperti itu. Jadi caranya ingin istiqomah, mau nggak mau kita harus sholat 5 waktu. Ada nggak orang itu di masjid itu main sepak bola, tengkar atau ayal-ayalan? Nggak ada. Tapi kalau kita lagi nonton bola yang kita dukung tadi kalah, ternyata kita akan teriak-teriak,
goblok, ngono wae ora masuk. Itu tuh dia. Tapi kalau di masjid itu adalah orang-orang yang sudah kembali kepada Allah rata-rata. Dia ingin mengadakan perbaikan. Ya, aku nomen jarang sholat, saiki aku menebus ingin sholat. Seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus menambah keimanan, mau dengan taat. Kalau iman itu akan turun, ya jelas kita dengan maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, satu akan ditorehkan titik hitam dalam hati. Ya, ketika sering berbuat kebaikan, maka noda hitam itu akan semakin hilang, tersamarkan. Iya, jadi cermin, hati itu seperti cermin, Bunda. Kalau cermin itu misalnya ya timbul satu titik, dibiarkan titik. Lama-lama kita bercermin itu nggak nampak muka kita. Iya, betul. Ya, tapi kalau cermin itu ada noda satu, dihilangkan dengan istighfar, dengan sholat taubat, dengan sholat jamaah, baca Quran, menghadiri pengajian. Nah itu. Jadi kalau misalnya hadir di pengajian itu hamba Allah ndak kerasan, ndak betah ya. Setengah jam, seperempat jam sudah nggak tahan. Itu coba diusahakan setengah jam nggak kerasan, ndak jenak, maka diusahakan 1 jam aja nanti habiskan sampai kiainya turun dari panggung. Nanti lama-lama baru akan tahu hikmahnya di situ. Jadi nikmat itu seperti itu. Kita nggak akan tahu segarnya itu minum susu kalau cuman susu di atas meja, di dalam gelas, cuman dipandang saja. Tapi kita akan bisa merasakan nikmatnya minum susu, apalagi susu kambing, susu etawa ini, Bunda. Promosi sekali. Untuk kesehatan juga, Pak Ustadz ya. Tapi ketika sudah nyicip, oh ternyata alhamdulillah enak, ada manfaatnya di badan, enak, seger. Tapi kalau kita cuman lihat saja, sama seperti itu. Ya, hadir di pengadilan cuman keluar mek goleki cewek. Enak cewek enggak sing ayu ya ning kono. Nah itu. Ya Allah, mudah-mudahan jadi jawabannya. Iya. Ini juga ada hamba Allah pertanyaannya hampir sama ini. Kalau dengerin ceramah, hati dan pikiran aku mengatakan belum pernah berbuat baik dan selalu terkenang dosa-dosa. Mengapa ya Pak Ustadz? Katanya gitu. Pada dasarnya apa yang disampaikan sama Pak Ustadz. Oke, buat hamba Allah terima kasih udah menghubungi kita. Selanjutnya masih ditunggukan kembali di 0877 4465 6644. Boleh apa saja. Saya ingin bertanya tentang sholat tobat Pak Ustadz. Iya Bunda. Berapa rakaat sebenarnya sholat tobat itu dan bacaan yang diutamakan? Iya. Apa Bunda sudah berbuat dosa ini? Bunuh anak ayam apa ya? Bertanya Pak Ustadz. Iya. Ya mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak disengaja gitu Pak Ustadz. Boleh dong tanya tentang sholat tobat gitu. Boleh Bunda. Nggak ada yang larang Bunda. Ya nanti dapat payung cantik nanti insyaallah. Jangan curiga dulu, payung cantik itu yang ditunggu gitu Pak Ustadz. Iya. Taubat nasuha ini Bunda dan para pendengar di Umasmiro FM. Jadi sholat sunat taubat itu dikerjakan dengan jumlah minimal itu 2 rakaat. Ya. Atau maksimal itu sebanyak 6 rakaat ya. Jadi sholat taubat itu sedikitnya 2 rakaat, paling banyak 6 rakaat, itu seperti itu. Kalau rakaat itu dua salam gitu Pak Ustadz? 2 rakaat itu 1 salam. Ya maksud aku yang untuk 6 rakaat itu loh. Oh ya. Gitu ya. Jadi waktu sholat taubat itu bisa dilakukan siang atau malam. Tapi kalau memang bagus itu malam hari. Jadi kalau malam hari itu biasanya suasananya itu syahdu Bunda dan para pendengar radio Umasmiro FM. Sholat taubat itu sendiri persis dengan syarat taubat pada umumnya, yaitu niat sholat, baca Al-Fatihah, kemudian surat, lalu salam. Jadi bacaannya bisa dengan usolli sunnat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Jadi saya berniat salat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Kemudian doa setelah salat taubat itu membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau bisa lebih panjang lagi dengan membaca doa Sayyidul Istighfar.
Ya, astagfirullah wa atubu ilaih, memperbanyak istighfar ini Bunda dan para pendengar Radio Masbir FM. Kalau memang hafal itu baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi ini salah satu bacaan doa sholat sunat taubat. Intinya mohon ampun sebab-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya juga para pendengar Radio Masbir FM, ketika kita punya banyak keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita ini nggak tahu bagaimana cara meminta kepada Allah. Itu salah satu caranya adalah memperbanyak istighfar. Atau salat sunat taubat, ya, banyak-banyak istighfar. Jadi ya Allah, dosaku ini banyak ya Allah. Tahu mungkin kemudian ya Allah, kenapa saya susah sekali cari pekerjaan, saya dagang kayaknya semua pintu tertutup ya Allah, astagfirullah, mohon ampun atas saya. Jadi dengan istighfar itu maka insya Allah segala hajat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Ustadz, berikutnya ada yang manggil nih, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Iya. Oh, Mas Cahyo. Iya. Mas Cahyo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Saya mau nanya Pak Ustadz. Boleh. Aku ini kalau bulan puasa Ramadan puasa. Kalau bulan 1 Muharram juga puasa. Ya. Apa salah Pak Ustadz? Oh gitu. Ramadan puasa, Muharram puasa. Jadi bagusnya itu, ya itu bagus itu. Jadi nanti diimbangi dengan puasa 10 Muharram, yaitu Asyura itu. Iya. Puncaknya. Jadi bagus. Atau mungkin diimbangi dengan atau diimbangi dengan. Ada yang nanya loh, itu waktu aku puasa 1 Muharram. Katanya, cari apa sih 1 Muharram kok puasa? Itu katanya. Iya. Itu padahal sholatnya tekun banget itu. Yang nanya. Pikir aku, kamu tahu sholat tapi masih nanya seperti itu untuk aku. Aku bosan loh Pak dengarnya itu. Ya udah gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena memang disesuaikan dengan budaya di Indonesia Pak Ustadz. Ada kalanya memang Bunda, orang ketika ingin berbuat kebaikan itu memang banyak yang mencela. Itu adalah salah satu godaan, ya. Wala kok poso sunah barang ki ngopo, salat poso Senin Kamis ngopo apa lagi mosoni calon bojone. Nah, itu ada saja kadang-kadang. Iya. Ya. Yang jelas ibadah ataupun puasa sunnah itu niatkan lillahi ta'ala. Jadi kalau misalnya niatnya supaya calon istri gadis itu saya lamar nggak mau, saya puasain biar mau, itu sudah salah niat. Ya, salah niat, nanti bisa jin itu bisa masuk di situ. Makanya luruskan niat puasa lillahi ta'ala. Jadi kalau sudah lillahi ta'ala, karena Allah, maka lelah kita, haus kita itu akan menjadi ibadah. Nah, kalau masalah rezeki, masalah jodoh, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu juga seperti itu Bunda. Waktu kecil saya senang dengan puasa sunnah itu karena apa? Waktu kecil saat itu sakit perut, muntah-muntah seperti itu. Jadi makan ndak bisa masuk ke dalam rongga mulut, ya pasti keluar terus seperti itu. Akhirnya saya niatkan puasa lillahi ta'ala. Alhamdulillah ternyata sakit itu tadi, perut itu bisa sembuh. Jadi saya tahankan seperti itu. Nah itu akhirnya lama-lama menjadi lillahi ta'ala, jadi kebiasaan. Nah itu. Jadi
Kalaupun ada orang lain yang mengatakan atau mencela yang ngapain poso Senin Kamis atau payah-payah, karena dia tidak tahu fadilah dari orang itu berpuasa. Kalau orang itu berpuasa 1 hari saja, maka pahalanya luar biasa. Jadi luar biasa. Kalau puasa Ramadan taruhlah itu banyak orang yang berpuasa, semuanya diwajibkan. Jadi semuanya kondisinya sudah dikondisikan, semua teman, orang tua, adik, kakak, mertua semuanya puasa. Tapi kalau puasa sunnah ini Bunda, itu luar biasa godaannya. Ya, dikala orang lain tidak puasa, lihat orang lain itu makan, minum, dia harus menahan haus, lapar, dahaga. Bahkan kadang-kadang ketika ditawari, ngopo sampean ramaem? Ya, monggo. Jadi ketika itu dia cuma menyembunyikan saja. Nah itu makanya puasa sunnah itu lillahi ta'ala, artinya pahalanya luar biasa. Jadi kalau puasa wajib, ya itu para pendengar Radio Masbur FM itu dari Allah kepada hambanya. Tapi kalau puasa sunnah ataupun salat sunnah itu persembahan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pahalanya akan lebih luar biasa dan fadilahnya. Termasuk orang-orang yang sukses ataupun pejabat-pejabat di Indonesia itu rata-rata itu berangkat dari keluarga yang tidak punya. Dari kecil dia berpuasa sunnah. Seperti itu. Karena rutin Senin Kamis itu tidak putus. Bahkan puasa Ayyamul Bid, puasa 13, 14, 13, 14, 15 setiap bulan hijriahnya. Nah itu ternyata luar biasa fadilahnya. Jadi selain di sisi Allah itu pahalanya luar biasa, ternyata dalam kehidupan di dunia dimudahkan oleh Allah urusannya, rezekinya, dan lain sebagainya. Yang penting niatnya benar, Pak niatnya. Ustadz. Jangan karena orang lain itu. Nah Pak Ustadz ada yang nanya nih. Assalamualaikum Bunda sama Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau seorang suami ditanya istri nggak mau jawab, ditanya apa saja loh Pak Ustadz. Kira-kira ada hukumnya nggak Pak suami yang kayak gitu? Makasih buat Pak Ustadz dan Bunda. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya beliin sate Bunda. Apa hubungannya loh Pak Ustadz ini? Ya kalau suami itu nggak mau ditanya, Mas sampean kondi meneng, Mas sampean arep pecel, sampean arep tak gekne wedang, cuman diem aja. Itu caranya dirangkul dari belakang, kasih sate Bunda. Oh gitu. Iya, nanti akan kok enak tenan sate nih. Pasti kan ngomong besok gitu. Nambah lagi boleh nggak gitu ya? Ya seperti itu. Jadi ketika suami tidak mau diajak bicara atau nggak mau terus terang itu biasanya ada masalah. Jadi caranya istri itu harus pintar-pintar cara mencari celahnya. Jadi bisa mungkin dengan masaklah kesukaan dia, misalnya dengan pindang baung, ikan baung, masakan sambelnya senangnya sambal jok-jok misalnya Bunda, lalapnya jengkol sama petai. Nanti kan dia akan makan, setelah makan itu akan suasana hati pikiran biasanya akan berubah. Baru nanti akan dia cerita. Tapi kalau baru pulang dari kantor ataupun dari kerja capek merengut, banyak pertanyaan, sampean ki kondi lho Mas, pasti kan akan jam ini baru balik, padahal dia sudah punya masalah di luar. Ternyata nyampe rumah istri nggak begitu mengenakkan pertanyaannya. Itu banyak menuduh, banyak ini itu, minta ini itu dan lain sebagainya. Itu jadi jangan berburuk sangka dulu dengan suami ataupun dengan istri, maka cari dulu celahnya dulu. Kalau memang sudah dari raut wajahnya itu sudah mulai fresh, nah itu baru mulai. Kalau bisa hadirkan sebuah teh hangat Bunda. Iya betul. Secangkir ataupun segelas teh hangat, mari kita ngeteh dulu. Jadi nanti suasana. Iya seperti itu. Kesukaannya aja Pak Ustadz apa aja gitu. Jadi gampang kok sebenarnya. Iya. Oke deh, berikutnya ada yang manggil nih Pak Ustadz, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam. Bunda Opi. Oh, Bunda Opi. Iya, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Bunda Opi. Walaupun hidung saya ini dicium oleh tomcat Bunda. Tambah ganteng Mama. Iya Bu. Bunda Titi aja terbingung ini kenapa hidungnya Pak Ustadz itu.
Oke Mau deh. tanya Pak Ustadz, Ya, silakan Bunda. kalau suami cemburu nggak beralasan itu gimana itu Pak? Cemburu nggak beralasan ya. Kadang-kadang kan ya hanya lihat Instagram atau lihat Facebook aja dia udah cemburu. Mm-mm. Itu sebaiknya gimana tuh, apa diberhentikan? Matikan itu. Ah, Matikan yang namanya Facebook Jadul dengan Bun, iya. jadul kita noh. mm. Mungkin itu aja Pak. Iya. Ya, menghadapi suami yang cemburuan gimana itu. Oh Ustadz ya. ini Pak Ustadz ini. Laki-laki. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ini kalau pengalaman Bunda gimana? Cara ngadepin suami yang lagi ngambek coba. Waduh, kalau Bunda, kalau ya udah matiin aja WhatsApp sama Iya. Facebooknya gitu. Iya, ada kalanya kayak gini. Memang ada waktu yang kadang-kadang suami ataupun istri itu ingin bersama. Iya. Jadi kalau bila perlu HP 1 itu taruh. Jadi HP 1 itu dibuka untuk lihat berdua. Oh, gitu ya. Jadi kita lihat ya. Apa sih yang dibaca itu, seperti kan ingin tahu kan seperti itu. Iya. Jadi reaksinya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi bisa dikomunikasikan sebenarnya sih. Jadi nggak ada masalah. Nah, kalau memang masih cemburu ya itu tadi minta maaf, itu seperti itu. Yang dicemburin apa memang misalnya. Jadi kalau misalnya buka Facebook atau WhatsApp, ya udah tunjukin aja, ini loh Mas, saya tadi baca ini, atau Pak, saya baca ini. Ini bagusnya seperti ini yang dibaca, yang diceritakan seperti ini. Jadi nggak ada timbul curiga, nggak ada rasa cemburu. Tapi nggak usah khawatir ini Bunda Ovi. Biasanya kalau suami itu cemburu artinya itu sayang terhadap istri. Betul. Bener nggak Bunda? Jangan aja yang dilihat dibaca itu gini, Bunda mau nggak jadi pacar saya? Itu kasus dalam itu seperti itu ya Pak Ustadz. Iya. Aduh ya udah matiin aja. Jadi kalau bila perlu ya itu tadi. Iya. Ya kalau bila perlu ya secara romantis itu satu HP untuk bersama, untuk keluarga satu HP gitu untuk ya. bersama, jadi nonton sama-sama. Misalnya buka YouTube itu bersama. Iya. Itu kadang-kadang saya di rumah seperti itu. Iya. Jadi buka satu HP, istri, anak itu nonton sama-sama. Iya. Ya, itu. Kalau enggak lagi bosan ya sudah, HP kita serahkan sama istri, suruh baca. Misalnya kita buka apa, suruh baca, atau suami sama seperti itu. Iya. Jadi nggak ada lagi istilahnya rasa cemburu atau nanti takutnya selingkuh. Ngapain sih selingkuh, udah tua-tua pada selingkuh misalnya. Itu kan. Jadi yang penting ada keterbukaan komunikasi ini. Dan insya Allah semuanya bisa adem kok. Jangan lupa cairkan dengan secangkir segelas teh hangat. Betul. Masih ada 2 pertanyaan nih Pak Ustadz. Ini orang mau jualan Pak Ustadz rupanya nyasar. Ya. Gimana ini? Ya dulu saya baca dulu. Bunda gini, buka puasa tapi bareng sama tamu bulanan, apa punya hutang Bun? Oh, pada saat berbuka puasa. Iya. Tapi tiba-tiba datang tamu bulanan gitu Pak Ustadz. Apakah termasuk hutang itu seperti itu? Ya, kalau pas azan maghrib kemudian haid, ya keluar darah, itu dihitung puasanya sempurna Bunda. Karena sudah posisi sudah puasa. Sudah berbuka puasa, jadi nggak ada masalah. Jadi dihitung tetap itu puasanya sempurna. Jadi nggak usah khawatir. Sama halnya dengan orang itu sholat, ya. Misalnya sholat, ketika rakaat terakhir kemudian ucap salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, belum sempat salam ke kiri, pret. Salatnya sah enggak? Sah itu. Sah ya Pak Ustadz, iya, karena sudah salam ya. Karena yang wajib itu salam ke kanan, ke kiri itu sunnahnya. Jadi itu masih dihitung sah. Untuk melengkapi ya kiri kanan. Kecuali ketika lagi sholat, pas ruku terakhir terus pret. Nah itu enggak sah, belum selesai. Belum selesai. Tapi ketika rakaat terakhir pas salam at-tahiyat, pas mau salam itu Assalamualaikum warahmatullah, pret. Nah belum sempat salam ke kiri itu masih terhitung sah, itu seperti itu. Sama halnya dengan puasa tadi Bunda ya. Jadi sudah misalnya Allahu Akbar
terus moro-moro netes darah itu. Nah, itu tetap hitungannya puasanya adalah sempurna. Terus ini tolong ditanyakan nih. Ini ada yang mau tanya nih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Bunda Titi, ini aku Bidin di Oku Selatan Bunda. Aku mau tanya, di rumah aku ada tawon madu bersarang. Pas di dalam rumah aku, tolong tanyakan sama Pak Ustadz. Ya. Aduh, gimana? Cara mengusirnya ya? Belum. Gimana ini terusannya? Sama Pak Ustadz, apa faidah dan maknanya? Itu di dalam rumah. Terus apa faidah dan maknanya ada tawon di dalam rumah itu, maksudnya Pak Ustadz? Iya, tawon itu memang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang itu tidak mengganggu ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau kiranya itu mengganggu, takutnya kita kesengat, itu cara mengusirnya jangan dibakar. Jangan dibakar, langsung diselomot, itu jangan. Jadi cara mengusirnya di bawah itu hidupkan api atau dengan jarak jauh jarak jauh. Nanti kalau kena asap dia lama-lama nggak tahan, dia akan keluar sendiri. Gitu. Jadi ketika untuk mengusir binatang itu tidak boleh dibakar. Ya. Jadi yang boleh membakar itu adalah Rabbun Nar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak itu membakar. Jadi kalau masih hidup walaupun tawon, itu cara mengusirnya jangan langsung diselomot, dibakar di pas sarangnya itu, tapi di bawah itu bakar-bakar misalnya kertas ataupun sepet. Tahu sepet Bunda ya? Iyalah. Kulit kelapa yang kering itu dibakar. Nanti apapun dikasih kemenyan, nah baunya itu kan dia tidak suka, nanti lama-lama dia akan keluar. Tapi kalau memang tahan, maka itu adalah makhluk Allah. Ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau asal tawon itu tidak diusik, maka dia tidak akan ini. Sama-sama golek rezeki ini Gusti Allah. Nah, itu artinya bukan suatu pertanda ini bahaya, ini berarti bala, bukan ya. Jadi bukan, itu sama-sama makhluk Allah. Ya itu tadi tergantung kita mau apa. Kalau memang tidak merasa terganggu ya biarkan, nanti pas keluar madunya ya diambil madunya. Iya. Tapi kalau misalnya terganggu, cara mengusirnya tidak harus dibakar, tapi dengan asap ya di bawahnya. Nanti lama-kelamaan dia akan pergi sendiri seperti itu. Aduh Pak Ustadz, nggak sengaja tanpa terasa, bukan nggak sengaja, tanpa terasa waktunya tinggal beberapa menit lagi ke depan. Silakan deh Pak Ustadz. Para pendengar Radio Maspero FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata luar biasa ya. Kalau seandainya amal ibadah itu ditampakkan ketika kita masih hidup, saya yakin semua orang itu tidak ada yang malas-malas beribadah, Bunda. Iya, betul. Dan tidak ada orang yang mau berbuat maksiat. Betul. Ya, tidak akan berbuat maksiat. Seorang pemimpin, seorang pejabat ataupun rakyat biasa, dia tentu akan malu ketika berbuat maksiat. Karena itu tadi, kalau hukumannya langsung ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala detik itu juga, maka tidak ada orang yang berani berbuat maksiat. Ternyata ditangguhkan oleh Allah sampai hari kiamat. Itu tidak lain liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu tidak lain untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang amal ibadahnya itu lebih baik, siapakah tingkatan surganya paling tinggi nanti. Jadi nggak ada yang boleh mengaku saya lebih baik, saya surganya lebih tinggi daripada kamu, nggak bisa. Jadi itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau bisa sholat subuh, mulailah dari sekarang. Ya, itu tadi seorang sahabat ya Nabi Sya'ban radhiyallahu an. Jadi kalau kenapa nggak lebih jauh lagi? Padahal jalan kaki dari rumahnya butuh 3 jam sampai ke masjid. Ya, itu. Deket ya Pak Ustadz? Kalau 3 jam itu mungkin kalau jalan kaki, saya Bunda. Saya naik motor aja dari rumah ke Pandansari 11 kilo itu setengah jam Pak Ustadz naik motor. Itu kemungkinan mungkin jaraknya seperti itu, Bunda ya. Ya, kalau jalan kaki berapa gitu kan? Nah, itulah luar biasa. Luar biasa banget. Sama halnya sebenarnya ini, kenapa sebenarnya jamaah haji itu dikondisikan seperti itu supaya latihan. Kalau orang lagi ibadah haji itu, Bunda, itu biasanya ketika mau Jumatan jam 9 dia sudah pergi.
Jadi sudah berangkat ke Masjidil Haram. Ketika dia berangkatnya jam 10, dia nggak dapat tempat. Jadi penuh. Iya, jam 9, 10, 11, 12. Jadi 3 jam lebih sebelum azan zuhur itu dimulai, dia sudah pergi ke masjid. Jadi kalau itu diterapkan di rumah kita, di desa kita, subhanallah, luar biasa. Betul. Jadi mohon maaf kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan Bunda sampai tidak mandi. Ya. Ini musim hujan, tenang. Maksudnya kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, maka kita akan bertemu lagi. Seperti itu. Jadi daun ubi kayu biji selasih, thank you, terima kasih. Ini Bunda. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat terkasih, demikian tadi Permata Kolbu bersama Pak Ustadz dan Bunda. Semoga aja Sahabat Mas Vero FM, tetaplah bersama kami untuk acara selanjutnya. Atau apa aja, silahkan untuk menghubungi di 0821 7744 0812. Silahkan Pak Ustadz untuk mukadimahnya. Iya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia dan penuh barokah ini kita bisa bersilaturahmi kembali, dan alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di Jumat yang cerah, Jumat yang indah, mudah-mudahan Jumat yang membawa berkah ini, amin, kita bisa mengudara dengan Bunda Titi. Alhamdulillah, kebetulan ini bisa bertemu Pak Ustadz. Iya, tentu ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri, kebahagiaan tersendiri bagi kita, karena bisa bertemu dengan Bunda, dengan saya juga. Jarang-jarang Pak Ustadz sekarang. Hampir 1 tahun Pak Ustadz ya. Iya. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan bisa ketemu ya Bunda ya. Insyaallah. Baiklah para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, sahabat tercinta Radio Mas Vero FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini insyaallah saya akan membahas tentang macam-macam jenis rezeki itu sendiri. Rezeki. Ya, jenis-jenis rezeki seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi mungkin kebanyakan di antara para pendengar yang belum mengerti atau belum tahu, dan nanti bisa gabung dengan kami di Mas Vero dengan layanan telepon ataupun bisa via SMS Bunda ya. Ya. Para pendengar Radio Mas Vero FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya Allah itu memberi rezeki seluruh makhluknya. Akan tetapi kita perlu berusaha ataupun berikhtiar. Ya. Jadi yang pertama, Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya yang pertama itulah rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan untuk semua makhluknya. Jadi semua binatang, baik itu yang merangka atau yang merambat bahkan yang berjalan, itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat Hud itu Allah jelaskan ya, wa ma min dabatin, ya tidak suatu binatang pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat ya, bila kita lihat misalnya seekor kucing yang hidup di tengah sawah Bunda,
Tidak ada yang memberikan makan, tetapi Allah Subhanahu wa taala jamin itu rezekinya. Kucing itu tidak akan bakal kelaparan. Itu seperti itu. Dari mana? Bisa jadi diberikan insting, oh kamu pergilah mendekatlah ke rumah itu. Di sana ada dia lagi masak ikan. Itu seperti itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada si kucing ini tadi, ya, untuk mendapatkan makanan. Begitu juga hamba seorang muslim ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki. Seekor burung, ya, seorang muslim itu tidak perlu khawatir, rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seekor burung, ya, itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar itu semaksimal mungkin ketika pergi pagi, meninggalkan sarangnya dan anak-anaknya itu dalam keadaan lapar, Bunda. Tapi dia nggak pernah gelisah, ya, nggak pernah istilahnya ini. Sore itu dia pulang dengan perut kenyang, dia gembira, ya, menyambut bertemu dengan anak-anaknya, anak burung tadi. Ini salah satu rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rezeki yang didapat besarannya itu sesuai dengan apa yang diusahakannya. Ya. Jadi kalau rezeki itu mau dapat misalnya satu hari itu 2 juta, itu sebanding dengan apa yang dia usahakan. Itu seperti itu. Tapi kalau orang itu hanya pasrah, wes lah aku neng omah wae, aku wes tak syukuri rezekiku sedina saya ketemu, misalnya kalau dodol sayur atau jual tahu, ya, itu maka rezeki itu sebanding dengan apa yang dia usahakan, ya. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah dikerjakan. Jadi tidak peduli muslim ataupun kafir, setiap orang itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang diusahakannya. Kalau sehari dia mampu menjual 10 potong baju, Bunda, kalau 1 potong baju itu 1 setel baju, dia untung misalnya 100.000, berarti dia dapat rezeki berapa? 1 juta. Ya kan? Kalau dia bisa lebih dalam 1 hari itu bisa menjual 20 potong, 20 setel, maka dia akan mendapatkan rezekinya itu. Itu salah satu rezeki yang sesuai dengan ini. Tapi ada kalanya rezeki itu misalnya kayak guru ataupun yang PNS misalnya, itu rezekinya sudah jelas terukur. Misalnya kalau dia berpatokan hanya berpangku pada 1 pekerjaan saja, sudah jelas. 1 bulan bulan yang akan datang itu jelas. Sama. Misalnya 1 bulan 3 juta. Bulan yang akan datang tetap 3 juta. Tapi kalau orang itu berdagang, menjual sesuai dengan apa yang dia usahakan, hari ini bisa untung 1 juta. Besok, ya, hari besok bisa jadi turun, bisa jadi naik sesuai dengan apa yang dia. Makanya 1 bulan omset dia itu bisa laba bersihnya 1 bulan bisa mencapai 6 juta, bahkan bisa nyampe 10 juta. Ya, itu tergantung dengan, dan Allah tidak mandang ya muslim atau kafir. Kadang-kadang orang mengatakan, ya Allah, aku ki bendino poso, sholat, bolak-balik, tapi kok sing sugih tonggoku padahal ora pernah sholat. Itu seperti itu. Karena apa? Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang didapat besarnya itu sesuai dengan apa yang dia usahakan. Itu seperti itu. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin besar, meningkatkan kemampuannya, ya akan lebih juga memperoleh rezekinya lebih besar. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, para pendengar Radio Maspero FM, ya, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki berupa tambahan nikmat bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, dalam surat Ibrahim, ya, Allah sudah jelaskan, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
bisa jadi nikmat itu dikurangi atau ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rezeki 1 bulannya misalnya 3 juta, dia bersyukur enggak? Kalau tidak ada bersyukur, maka akan bisa jadi berkurang. Berkurangnya melalui apa? Bisa jadi dia sering sakit. Itu seperti itu. Ada lagi rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ya dengan bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Dia mau berbagi dengan tetangganya. Dia mau bersedekah. Itu bersedekah dengan fakir miskin, dengan TK-TPA ataupun masjid. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan ditambah. Kemudian yang keempat, itu adalah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, khusus bagi orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya. Kalau misalnya, ya Allah, aku berumah tangga, saya sudah berumah tangga bertahun-tahun dengan suamiku, dengan istriku, tapi nggak ada yang nyantol cuman jam dinding. Iya Pak Ustadz. Ya bunda ya. Yang nyantol cuman jam dinding. Nyantol cuman jam dinding gitu, seperti itu. Untuk memperbaiki rumah susah. Coba lihat ibadahnya. Sholat 5 waktu kira-kira bagaimana? Iya. Ya, sudah sholat 5 waktunya sudah terjaga belum? Karena apa? Janji Allah ya fulan ihfazillah yahfazka. Ya, baginda Nabi itu menjelaskan, wahai fulan, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kalau kita menjaga hak-hak Allah, sholat 5 waktu dengan tepat waktu, sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan rezeki yang kadang-kadang kita tidak masuk akal, nggak mungkin itu seperti itu. Ya, itu sebagai mukadimah bunda. Iya, mudah-mudahan nanti sahabat Mas Vero semuanya, kaum muslimin muslimat itu bisa mengajukan layangan pertanyaan ataupun SMS melalui telepon atau via SMS itu. Iya. Dan ini saya sapa juga untuk Mbah Surem dengan tahu bejonya. Ya. Namanya tahu bejo usahanya. Tahu bejo. Jadi dia katanya mau menelpon bunda, mau tanya. Silakan. Kenapa nggak bawa oleh-olehnya Pak Ustadz? Ada ya Mbah Surem ya. Tapi jangan serem ya Mbah. Baik sahabat terkasih. Apa itu kita ketemu dengan Pak Ustadz. Ini masalah rezeki. Dan Pak Ustadz, bagaimana dengan rezeki yang tadi tidak terkira, yang datangnya tiba-tiba? Saya tuh pernah mengalami sesuatu Pak Ustadz. Apakah tapi akhirnya harus mengembalikan? Pada saat sangat membutuhkan. Saya selalu berdoa setelah sholat, ya Allah mudahkan rezeki saya dan segala macam. Terus alhamdulillah diberi kelebihan uang dari transfer. Tapi setelah kita harus mengembalikan, itu juga termasuk rezeki Pak Ustadz ya, karena itu bisa menolong saya untuk kesembuhan penyakit dari suami saya gitu. Artinya pinjaman gratis bunda. Pinjaman lunak ya Pak Ustadz. Artinya pinjaman tanpa berbunga itu. Iya betul. Artinya Allah memberikan pinjaman kepada bunda itu dari yang tidak disangka-sangka. Mungkin selama ini minjem ke sana orang nggak ngasih. Ada yang mau ngasih pinjaman tapi bunganya 5%. Nggak pernah. Alhamdulillah. Misalnya ternyata Allah berikan pinjaman itu. Tidak terduga-duga. Keringat dingin Pak Ustadz. Itulah bunda. Menerimanya keringat dingin dan akhirnya harus mengembalikan, tetapi tidak ada masalah, tetap diusahakan gitu. Dan itu termasuk rezeki yang datangnya tidak terduga dari Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz. Kebetulan kegunaannya sangat tepat dan kita butuhkan. Baik sahabat terkasih, masih bersama Titi dan Pak Ustadz Haji Muhammad Kastawi LC di kesempatan siang hari ini. Silahkan hubungi di 0821 7744 0812
untuk bertanya tidak harus tentang rezeki ya, bisa apa saja gitu. Yang penting untuk pencerahan hati kita, moga-moga aja semua yang kita pikirkan sulit itu bisa terurai dan tepat. Pertanyaannya silahkan ditujukan di 0821 7744 0812. Ngomong-ngomong ini Pak Ustadz sambil menunggu penelpon. Iya. Apa kalau rezeki misalkan kita pinjam pada orang yang membungakan gitu karena kita kebutuhan, itu apakah termasuk misalkan diberikan pinjaman tapi dengan lebih harus membayar lebih gitu? Itu apakah juga rezeki ya Pak Ustadz ya? Iya. Maksudnya Itu namanya orang itu mencari rezeki tapi dia bermaksiat, Bunda. Mencari rezeki tapi bermaksiat. Bermaksiat. Jadi nanti itu salah satu cari rezeki yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membungakan uang itu tadi. Karena itu menambah penderitaan saudara orang kita lain, yang lain. Jadi bukannya menolong tapi mentung, ya. Jadi nyilih duit misalnya 1 juta tapi baliknya 1.500.000. Ini bukan nulung tapi mentung. Iya Nah, Pak Ustadz, sebelum dilanjutkan ada penelpon. Kalau ada yang pertanyaan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Dengan Edi. Dengan Pak Edi. Silahkan kalau langsung bertanya Bapak. Ini temanya apa ya, Anda? Temanya tentang rezeki. Ya, jenis-jenis rezeki. Oh, ya, mau kalau tanya masalah hukum raudhah bisa tanya nggak ya Pak Ustadz? Boleh, silakan apa aja. Iya, ini mau tanya. Jadi apa namanya, menikah itu kan, menikah tapi yang dinikah itu posisinya sudah mengandung gitu kan. Iya. Setelah 40 hari, maksudnya udah nifasnya udah habis, itu kan baru sah kita nikah, ibarat kita nikah yang hakikinya begitu kan. Iya. Lah itu yang aku mau tanyakan, hukum anak itu kepada kita gitu loh. Itu nanti apa maksudnya, kalau sudah dewasa itu nanti bersentuhan sama ayahnya begitu kan. Nah itu hukumnya bagaimana itu? Iya. Iya, itu saja Pak Edi. Iya. Terima kasih ya. Pak Edi dari mana ini Pak Edi? Dari Air Karas. Oh, dari Air Karas, ya, Sumatera. Aku Selatan. Oh, aku Selatan. Mana? Iya. Oke, terima kasih Pak Edi. Iya, sama-sama. Yo, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Edi tadi menanyakan hukum anak Pak Ustaz yang artinya menikah dengan orang yang lagi hamil. Iya. Ya, orang kalau dia itu lagi dalam keadaan hamil, misalnya orang tadi hubungannya dari hubungan zina misalnya, atau mungkin ditinggal mati oleh suaminya. Nah, kemudian ada orang yang mau menikahinya. Nah, itu masa idahnya itu ketika orang wanita hamil itu masa idahnya harus sampai melahirkan, Bunda. Iya. Ya. Jadi tidak boleh menikahi wanita yang masih dalam keadaan hamil. Ya. Jadi tidak boleh menikah, Pak Tidak Ustaz? boleh menikah. Oh. Tapi kalau misalnya terlanjur bagaimana? Ya kalau terlanjur maka itu tidak boleh menggauli. Ya, tunggu sampai nanti sudah melahirkan baru nanti diijab kabulkan lagi. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya yang terjadi sekarang kebanyakan bujang dan gadis, kemudian gara-gara LKMD, lamaran keri meteng dhisik ya. Jadi dia hamil duluan ya, sudah DP 2 bulan misalnya. Dia sudah hamil 2 bulan, ternyata
sudah hamil, kalau tidak dinikahkan anaknya ini sudah hamil gitu loh. Kalau tidak dinikahkan menanggung aib itu seperti ini. Kadang-kadang ada juga kalau belum mau dinikahkan ternyata umurnya belum cukup, itu seperti itu. Nah itu sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa itu dinikahkan asal dengan yang menghamili, itu seperti itu. Jadi itu diperbolehkan. Nah kalau misalnya tadi wanita yang hamil, baik itu janda atau karena ditinggal suaminya atau ditinggal pergi oleh ini.